Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Rogate tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Engkau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Tuhan bagi orang Israel. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Selamat hari Minggu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita disambut oleh Minggu Rogate yang artinya adalah berdoa. Dalam firman hari ini, mari kita belajar dari pribadi Daud yang mengucapkan syukurnya dalam doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Yang mana kalau bisa kita lihat pada perikop sebelumnya sangat jelas bahwa melalui Nabi Natan ia menyampaikan permohonannya untuk mendirikan bait suci Tuhan. Namun firman Tuhan menyampaikan
kepada Nathan untuk disampaikan kembali kepada Daud bahwa bukanlah Daud yang akan mendirikan bait suci itu, melainkan keturunan Daud yang adalah seorang dari anaknya. Di saat Tuhan menjawab tidak atas permohonan itu, ternyata ada kehendak Tuhan yang jauh lebih baik, lebih luar biasa, yaitu berkat melimpah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya hingga kepada keturunannya. Oleh karena janji itulah, Daud merasa perlu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam doanya, sebab Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud, mengokohkan kerajaan dari keturunan Daud itu yang akan mendirikan bait suci dan juga tidak akan menghilangkan kasih setia Tuhan dari anaknya tersebut, dan itu terlihat pada ayat 11 sampai ayat 14. Saudara-saudaraku, terkhusus kaum bapak, di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, saya pribadi menyadari bahwa semakin banyak umat Tuhan yang bergumul memohon kepada Tuhan untuk kepulihan dunia ini melalui setiap doanya. Saya juga berharap setiap bapak dalam tiap-tiap rumah tangga juga semakin banyak yang bergumul dalam doanya. Namun belajar dari pribadi Daud sendiri yang adalah seorang raja, seorang ayah, dan pemimpin di tengah-tengah keluarganya, ia menjadikan dirinya sebagai teladan dalam persekutuan yang dia lakukan kepada Tuhan. Walau ada satu permohonan yang Tuhan tidak penuhi, tapi dalam doanya dia mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam dirinya, keturunannya, juga keluarganya. Di keadaan sulit yang kita hadapi saat ini, masihkah kaum bapak mampu merasakan, melihat berkat-berkat Tuhan dan mengucap syukur dalam setiap doanya, terlebih menjadi teladan bagi anak-anak, istri, keluarga sebagai iman di tengah-tengah keluarga itu? Sebab banyak para ibu di zaman sekarang ini yang mengeluhkan peranan seorang bapak, peranan seorang suami sebagai imam di tengah keluarganya. Kaum bapak harus ingat bahwa di dalam keluarga sangat dibutuhkan adanya kerjasama yang baik. Maka seorang bapak tidak hanya pergi kerja lalu pulang, memberi materi dan cukup hanya sampai di situ. Namun lebih dari itu, peranan kaum bapak benar-benar sangat diperlukan oleh keluarganya demi keharmonisan keluarga, terlebih dalam persekutuan kepada Tuhan. Sesuai dengan topik minggu kita, doa ucapan syukur, mengucap syukur dalam doa. Tetaplah setiap kaum bapa berdoa di tengah-tengah keadaan yang terjadi, tidak bersungut-sungut dalam doa, tapi harus ingat untuk mengucap syukur. Seperti yang kita ketahui bersama dalam 1 Tesalonika 5. Di sana dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam doa itu, jangan lupa kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya untuk hal-hal baik, hal-hal bersuka cita, tapi untuk segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga harus ingat berdoa bukankah hanya karena ada masalah yang datang kepada kita, tapi marilah kita berdoa dan menjadikan itu sebagai kebutuhan kita. Untuk segala situasi yang terjadi, keadaan yang kita alami, tetap kita harus sampaikan semuanya dalam doa kepada Tuhan. Selamat Minggu Rogate, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai pada kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan waktu untuk kami boleh bersekutu, memuji memuliakan namamu di hari Minggu ini ya Bapa. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tetap berdoa di segala keadaan yang terjadi di kehidupan kami, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terkhusus dalam doa ini kami berdoa untuk setiap kaum bapa, kiranya Tuhan menjadikan setiap kaum bapa boleh
tetap sebagai imam di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi teladan untuk anak-anak mereka, untuk istri mereka, untuk keluarga mereka. Biarlah Tuhan tetap pakai seorang bapa menjadi bapa yang menunjukkan teladannya di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap anak, setiap ibu, istri di tengah-tengah masing-masing keluarga. Tuhan berkati mereka menjadi pribadi yang pendoa, seperti yang Tuhan inginkan melalui pribadi Daud dalam firman yang telah kami dengar dalam kesempatan ini. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan yang sedang kami hadapi bersama-sama ya Bapa. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami, terlebih dalam kepulihan dunia ini. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu.